Halo para sahabat, Salam Aleichem, Bisema Yesua Hamasia. Selamat berjumpa kembali para sahabat dimanapun berada saat ini. Semoga para sahabat semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Para sahabat, jika dalam video yang lalu saya telah berbagi bagaimana cara menghafal ayat-ayat firman Tuhan di dalam Alkitab kita. Nah, dalam video kali ini para sahabat, saya hadir lagi untuk berbagi pengalaman saya bagaimana cara membaca Alkitab agar tidak jenuh, agar tidak bosan, agar tidak malas maupun yang namanya capek. Nah, para sahabat, sebelum saya berbagi langkah-langkah bagaimana cara membaca Alkitab dengan baik dan benar, silakan para sahabat untuk mensubscribe, like dan komen, dan jangan lupa bunyikan lonceng dalam channel saya ini. Oke para sahabat, dan sebelum juga saya berbagi langkah-langkah tersebut, terlebih dahulu saya ingin berbagi motivasi ayat-ayat firman Tuhan agar para sahabat tetap semangat dan tetap termotivasi untuk membaca firman Tuhan di dalam Alkitab. Para sahabat, kita sebagai umat Kristen yang mengakui sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan, namun seringkali kita tidak membaca Alkitab. Tentu saja sangat memalukan jika sejak kita dibaptis sampai kita tua, kita tidak pernah membaca yang namanya Alkitab. Nah, para sahabat, tentu membaca Alkitab sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan kita, baik jasmani maupun kehidupan rohani kita. Nah, di dalam kitab Hosea bab 6 ayat 4 berkata, "Binasalah orang yang tidak mengenal Allah." Wow, para sahabat, sangat menakutkan jika kita tidak mengenal Allah. Dan cara satu-satunya agar kita mengenal Allah adalah kita harus membacanya di dalam Alkitab, yaitu melalui Alkitab yang kita punya saat ini. Nah, para sahabat, Santo Hieronymus juga berkata, orang yang tidak membaca kitab suci sama dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Nah, jika kita tidak mengenal Kristus, bagaimana kita memiliki iman? Dan jika kita tidak memiliki iman, bagaimana kita memperoleh anugerah keselamatan? Dan jika kita tidak memperoleh keselamatan, maka binasalah kita. Nah, untuk itu para sahabat-sahabat, pada hari ini saya hadir dalam video kali ini untuk membagi sharing pengalaman saya bagaimana langkah-langkah membaca Alkitab. Tentu kita tahu di kitab Roma dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kemudian di Injil Matius bab 4 ayat yang keempat bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian di Matius juga pasal 6 di sana dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Dan di surat Paulus 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, di Mazmur 119 ayat 105 juga berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan hidupku. Dan Matius pasal 24 berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firmanku tidak akan berlalu. Nah, para sahabat, tentu masih banyak ayat-ayat sebagai pemecut motivasi kita untuk tetap semangat atau rajin membaca Alkitab. Dan para sahabat, berikut ini saya akan berbagi langkah-langkah bagaimana caranya membaca Alkitab agar kita tidak bosan, agar kita tidak jenuh.
Nah, para sahabat, cara yang pertama adalah apa tujuan para sahabat membaca Alkitab. Cara yang pertama ini adalah tujuannya agar kedepannya para sahabat tidak malas, tidak capek, tidak membosankan dalam membaca Alkitab. Ibarat seperti orang yang pergi kuliah atau sekolah, tentu dia mengambil suatu jurusan. Dengan mengetahui tujuan dari pilihannya, maka dia akan berantusias, akan tetap giat dan semangat untuk mencapai cita-cita yang telah dia harapkan. Begitu juga dalam membaca Alkitab. Kita harus mempunyai tujuan yang jelas, tujuan yang benar-benar membuat kita apa yang ingin kita dapat ke depan. Nah, para sahabat, kebanyakan orang mengalami yang namanya malas, capek, atau bosan membaca firman Tuhan karena membaca Alkitab hanya ikut-ikutan dan hanya asal-asalan. So, bertanyalah kepada diri sahabat sendiri, apakah tujuan saya membaca Alkitab? Jika para sahabat sudah mengetahui tujuan dari para sahabat membaca Alkitab, silakan para sahabat lanjut ke langkah yang kedua. Nah, para sahabat, cara yang kedua adalah berdoa. Berdoa sebelum membaca Alkitab adalah sangat penting, baik kita sebelum membaca maupun setelah kita membaca kitab suci kita. Kenapa kita harus berdoa? Karena baca Alkitab bukanlah seperti membaca komik, majalah, atau novel yang pada umumnya adalah kisah fiksi. Namun membaca Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Di Ibrani, di sana dikatakan, kitab Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12, di sana dikatakan bahwa firman Allah itu hidup dan kuat, bahkan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dan di kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, para sahabat, membaca Alkitab sebab Allah berbicara kepada kita, dan melalui doa kita berbicara kepada Allah. Nah, karena Allah itu kudus, maka terlebih dahulu kita berdoa sebelum membaca kitab suci. Dan melalui doa kita mohon pertolongan Roh Kudus, agar kiranya Roh Kudus memberikan kemudahan kepada kita, memberi hikmat, memberi kebijaksanaan, memberi pengertian kepada kita, agar kita memahami ayat-ayat yang sulit kita pahami di dalam kitab suci kita. Dan setelah para sahabat membaca kitab suci, kita juga harus menutup dengan doa juga. Tujuannya agar apa yang kita pelajari, apa yang telah kita baca, remah apa atau kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca, mampu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu tujuannya adalah untuk mengubah hidup kita dari manusia yang rusak menjadi manusia yang lebih baik, dari ulat menjadi kupu-kupu, atau kita semakin mengenal Allah lebih mendalam sehingga kita semakin menyerupai seperti Kristus. Jadi itu adalah langkah yang kedua, para sahabat harus diawali berdoa dan diakhiri dengan berdoa. Nah, para sahabat, cara yang ketiga adalah buatlah target yang jelas dan waktu yang baik dalam membaca kitab suci. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, membaca kitab suci juga dibutuhkan waktu yang cukup, bukan waktu yang sisa yang para sahabat miliki. Untuk itu diperlukan jadwal. Apakah para sahabat mau memilih waktu pagi, memilih waktu siang, memilih waktu malam, itu kembali kepada pilihan para sahabat sendiri.
Kemudian, apakah para sahabat juga mau menargetkan baca 1 pasal 1 hari, 2 pasal, atau 5 pasal dalam sehari? Itu juga tergantung pilihan dan kemampuan para sahabat. Jika para sahabat memiliki waktu yang cukup, itu akan lebih baik saat kita membaca Alkitab. Sebab, jika kita tidak membuat jadwal yang baik untuk membaca Alkitab, seringkali kita terburu-buru untuk membacanya. Lama-lama kita akan menjadi bosan, lama-lama menjadi malas, kemudian lambat laun akan berhenti membaca Alkitab. Nah, untuk itu tentukan berapa pasal 1 hari, kemudian buat jadwal pagi, siang, atau malam. Nah, jika kita sudah membuat waktu yang cukup untuk membaca kitab suci, tentu semuanya akan berjalan dengan baik. Itu adalah cara yang ketiga para sahabat. Dan cara ini sering saya lakukan, dan saya sering memilih waktu pagi hari. Karena pada waktu pagi hari, jam 5, kita bangun, kemudian berdoa, kita membaca kitab suci, kita isi pikiran kita dengan rema atau kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kita dari pagi sampai malam mengikuti firman-firman Tuhan yang telah kita baca pada hari itu. Nah, itu adalah cara yang ketiga para sahabat. Kita lanjut dengan langkah yang keempat. Langkah yang keempat adalah para sahabat harus memiliki yang namanya teman atau kelompok komunitas yang sama-sama mencintai firman Tuhan. Para sahabat, kita adalah makhluk sosial dan kita tidak hidup sendiri di dunia ini. Jika kita membaca Alkitab hanya sendiri saja, maka lambat laun kita cepat bosan, cepat malas. Mungkin para sahabat pernah mengingat atau pernah membaca dalam kitab Injil di mana Tuhan Yesus mengutus para muridnya berdua-dua. Salah satu tujuannya adalah jika dalam mewartakan Injil salah seorang mengalami yang namanya putus asa, maka teman atau seorang harus memberikan semangat, dorongan, motivasi sehingga mereka tetap semangat kembali untuk mewartakan Injil pada zaman itu. Nah, begitupun pada saat ini, saat kita membaca kitab suci. Sangat penting kita memiliki teman atau kelompok komunitas yang mencintai firman Tuhan. Seperti Musa dengan Harun, atau Paulus dengan Barnabas, atau banyak contoh-contoh yang lain di dalam Alkitab yang mewartakan Injil dengan berdua-dua. Nah, lebih bagus lagi bila para sahabat memiliki komunitas yang lebih besar. Nah, saat ini saya memiliki grup WA, yaitu membaca kitab suci setiap hari. Yaitu ada 2 grup. Pertama, yaitu grup Sarkis, sharing kitab suci Daily Bible. Dan grup yang kedua, saya juga punya grup membaca kitab suci. Nah, dengan adanya grup para sahabat, saya berbagi sharing sedikit. Saat saya membaca kitab suci, dulunya malas, jenuh, dan cepat membosankan seperti apa yang telah saya katakan tadi. Tetapi begitu saya bergabung dengan komunitas, dan saat kita malas, para senior atau para sahabat kita yang lain memberi kita semangat, sehingga saat kita ketinggalan dari sahabat-sahabat yang lain, kita pun ada suatu kekurangan atau ada rasa kurang tanggung jawab bagi diri kita. Dengan itu kita semangat untuk mengejar para sahabat kita agar baca kitab sucinya tidak mengalami yang namanya alpa atau malas, melainkan menjadi suatu kebutuhan. Nah, itu adalah cara yang keempat para sahabat.
yaitu harus memiliki yang namanya komunitas membaca. Yang kelima adalah nikmati membaca kitab suci. Para sahabat, ada sebuah pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Ada juga ilustrasi yang lain seperti ibarat orang yang berpacaran, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pada awal mereka bertemu, pasti mereka akan mengalami yang namanya canggung, merasa malu, terasa asing. Namun dengan berjalannya waktu, semakin seringnya mereka bertemu, maka itu akan membuat mereka jatuh hati. Dan pada akhirnya mereka berpacaran, kemudian memiliki rasa rindu, rasa cinta, rasa saling membutuhkan. Nah, para sahabat, begitulah saat kita membaca kitab suci. Memang membaca kitab suci pada mulanya memang terasa malas, bahkan jenuh, membosankan. Namun, jika semakin sering kita membaca kitab suci dari hari ke hari, apalagi memiliki komunitas atau teman yang memiliki selera yang sama dengan kita, itu akan membuat kita semakin mencintai yang namanya firman Tuhan. Tidak membaca satu hari saja, terasa ada yang kurang lengkap. Seperti makan tanpa sayur atau tanpa ikan, ada kekurangan tersendiri. Begitu juga hidup kita, jika Alkitab atau firman Tuhan sudah menjadi kebiasaan kita, menjadi konsumsi kita setiap hari. Tidak membaca satu hari saja, terasa kangen, rindu seperti orang yang sedang jatuh cinta. Nah, para sahabat, jika para sahabat ingin membaca Alkitab, silakan para sahabat diawali dari kitab Perjanjian Baru. Alasannya karena kitab Perjanjian Baru adalah wahyu yang sudah sempurna. Dan setelah membaca Perjanjian Baru, silakan para sahabat mulai Perjanjian Lama dari Kejadian, karena kitab Perjanjian Lama adalah wahyu yang belum sempurna, di mana banyak nubuat-nubuat yang belum tergenapi. Dan di Perjanjian Baru, setelah firman Allah menjadi manusia, yaitu menyempurnakan semua nubuat-nubuat para nabi dalam Perjanjian Lama. Untuk itu kita harus mengenal tokoh utama dalam kitab suci adalah Yesus Kristus. Setelah kita mengenal Dia melalui Perjanjian Baru dari mulai kitab Matius, kemudian sampai Wahyu, baru kita memulai kitab Perjanjian Lama. Sebab para sahabat, kalau para sahabat memulai dengan kitab Perjanjian Lama, memang para sahabat akan semangat saat membaca penciptaan di kitab Kejadian. Dan pada awal kitab Keluaran pasti kita semangat. Namun di akhir-akhir kitab Keluaran, yaitu tentang membangun bait kemah suci, nah mulai kita akan mulai merasa jenuh. Kemudian saat kita membaca kitab Imamat, banyak bahasa hukum tentang kurban-kurban untuk dipersembahkan kepada Allah, yaitu umat Israel pada zaman itu. Seringkali dari pasal ke pasal mengulangi tentang persembahan-persembahan tersebut, sehingga kita mengalami yang namanya malas dan jenuh. Untuk itu kita harus mulai dari Perjanjian Baru, yaitu wahyu Allah yang sempurna. Nah, itu adalah cara yang kelima para sahabat. Nah, para sahabat harus tetap setia, tetap tekun membaca kitab suci dari awal. Langkah yang keenam. Langkah yang keenam ini ialah membawa Alkitab kemanapun para sahabat pergi.
Para sahabat, zaman kita saat ini adalah zaman teknologi. Semua orang memiliki yang namanya HP Android. Silakan para sahabat download di aplikasi, yaitu aplikasi Alkitab. Tujuannya pada saat para sahabat kemana-mana, jika memiliki waktu luang, silakan pergunakan atau manfaatkan waktu tersebut untuk membaca kitab suci. Namun, jika para sahabat berada di rumah atau saat para sahabat pergi ke gereja atau mengikuti suatu persekutuan, pergunakanlah Alkitab yang terbuat dari buku. Karena itu, tujuannya adalah pada saat kita membawa Alkitab dari buku, kita bisa mempersiapkan juga pensil atau buku tulis untuk menulis ayat-ayat yang terkesan, ayat-ayat yang memberi inspirasi kepada para sahabat, ayat-ayat yang menguatkan, yang sangat bermanfaat bagi kehidupan para sahabat. Nah, tulislah di buku catatan para sahabat. Tujuannya mungkin para sahabat ingin menghafal ayat tersebut, silakan. Kemudian pensil warna juga kita bisa mewarnai ayat-ayat yang terkesan atau ayat-ayat yang memberi inspirasi bagi kehidupan para sahabat. Nah, itu adalah cara yang keenam para sahabat, membawa Alkitab kemana-mana melalui aplikasi Android para sahabat. Kemudian siapkan kalau di rumah buku tulis atau juga pensil warna untuk mewarnai ayat-ayat yang terkesan menurut para sahabat. Nah, para sahabat, itu adalah cara yang keenam. Para sahabat, cara yang ketujuh adalah jangan putus asa dan jangan menyerah. Memang membaca kitab suci setiap hari tidaklah mudah, dibutuhkan yang namanya ketekunan, kesetiaan atau ketaatan. Karena Alkitab kita sungguh tebal, apalagi kitab kita sebagai orang Katolik yaitu 73 kitab, dan saudara kita yang agama Kristen Protestan 66 kitab. Tentu membaca Alkitab bukan waktu yang singkat. Apalagi membaca satu pasal satu hari pasti membutuhkan waktu yang lama. Untuk itu dibutuhkan ketaatan dan ketekunan dari para sahabat. Para sahabat, di dalam Alkitab banyak ayat-ayat yang menarik, ayat-ayat yang mudah kita pahami. Tetapi banyak juga ayat-ayat yang sulit, ayat-ayat yang susah kita pahami. Namun para sahabat, janganlah putus asa, janganlah menyerah dalam perjalanan para sahabat membaca kitab suci setiap hari. Ingat, membaca kitab suci itu ibarat seperti orang yang menggali pertambangan emas. Jika para sahabat menggali lebih dalam dengan kerja keras, dengan sungguh-sungguh, pasti para sahabat akan menemukan bongkahan emas yang lebih besar sesuai dengan kerja keras para sahabat. Namun, jika para sahabat hanya membaca kitab suci saat hari Minggu saja di gereja, hanya mendengar, para sahabat mungkin hanya mendapatkan bongkahan emas yang hanya kerikil-kerikil kecil saja. So, ada sebuah peribahasa dengan bunyinya, rajin pangkal pandai, malas pangkal titik-titik. Silakan para sahabat isi sendiri, rajin pangkal pandai, malas pangkal titik-titik. Untuk itu para sahabat, pesan dari saya sebelum saya mengakhiri video kali ini, silakan para sahabat tetap semangat untuk membaca kitab suci setiap hari. Seperti di dalam Injil dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi firman yang keluar dari mulut Allah.
Jika kita hanya sibuk memberi makanan untuk tubuh jasmani kita, dan kita lupa untuk memberikan makanan rohani kita, maka lama-lama roh kita akan mengalami kelaparan dan akhirnya mati. Jika roh kita mati, saat kita berbuat dosa, saat kita berbuat kesalahan, terasa tidak merasa bersalah, aman-aman saja. Namun saat roh kita hidup selalu bersatu dengan Tuhan dari hari ke hari melalui renungan kitab suci, saat kita membuat kesalahan, saat kita membuat dosa, kita pasti akan memiliki yang namanya kepekaan, bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita segera bertobat, karena ingat para sahabat, kita hidup di dunia ini hanyalah sementara saja. Kita tidak hidup selama-lama di dunia ini. Ibarat di dalam dunia ini hanyalah sebuah perjalanan, persinggahan untuk minum air di suatu warung. Kemudian kita lanjutkan perjalanan kita, yaitu dari Alfa dan Omega. Tetapi banyak orang betah tinggal di warung tersebut tanpa melihat tujuannya, yaitu di Omeganya, yaitu keselamatan, hidup bersama dengan Bapa di dalam kerajaannya yang kudus. Untuk itu para sahabat, demikian video saya kali ini. Jangan lupa untuk membaca kitab suci setiap hari. Dan jika para sahabat ada yang mau bergabung dengan komunitas saya untuk membaca Alkitab, silakan komen di video ini. Tuliskan nomor HP para sahabat, biar saya masukkan dalam grup saya, agar para sahabat memiliki teman atau kelompok komunitas sama-sama pencinta firman Tuhan. Demikian para sahabat, semoga Tuhan Yesus berkat dan rahmat-Nya senantiasa menyertai kita sekalian dimanapun para sahabat berada saat ini. Bye-bye.